dari ayat-ayat Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau zakat itu yang paling berat adalah ketika kita memberikan, apalagi memberikan sesuatu yang paling kita cintai. Itulah ending dari perintah zakat. Kalau haji itu kuncinya adalah ketika wukuf di Arafah. Kalau salat itu sebagian besar ulama menyebutkan yang paling indah itu ketika sujud. Kalau Ramadan itu puncak dari semua ibadah Ramadan adalah di 10 malam terakhir. Kalau ditanya ke saya dalilnya, simple saja. Di samping ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ada satu ayat yang sangat populer, wal fajri walayalin ashrin. Allah bersumpah demi fajar, walayalin ashrin, dan 10 malam. Hampir ijtima' ulama tafsir mengatakan 10 malam itu dimaknakan 10 malam terakhir Ramadan. Sesuatu yang Allah jadikan sebagai sumpah pasti istimewa. Meskipun ada sebahagian ulama berpendapat 10 malam itu maknanya adalah, sebahagian mengatakan 10 1 sampai 10 Dzulhijjah, sebahagian mengatakan 1 sampai 10 Muharram. Nah, karena itu maka 10 malam terakhir ini sesuatu yang sangat indah. Inilah puncaknya. Karena kalau kita lihat dari beberapa urutan hadis, misalnya man shama ramadhana imanan wahtisaban. Kemudian man qama ramadhana imanan wahtisaban. Kemudian man qama lailatul qadri imanan wahtisaban. Ujungnya semuanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena itu insyaallah mudah-mudahan kegiatan kita di 10 malam terakhir ini sesuatu yang luar biasa, insyaallah bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kenapa itu menjadi pembukaan dari pembahasan kita? Karena saya ingin memanfaatkan hal itu dengan satu ayat yang menjadi rujukan kita. Tema kita hari ini memaknai Al-Quran dalam kehidupan. Tadi sudah dibacakan oleh akhinal kiram, imam kita, satu ayat yang sangat menyentuh. Dan tadi ketika sholat pun dibacakan tuh ayat. Dibacakan itu ayat bagaimana dampaknya sebuah negara, sebuah negeri yang sudah melupakan ajaran Allah. Fadammarnahu tadmiro. Bagaimana diceritakan di ujung tadi rakaat kedua, kaum Nuh. Allah timpakan kepada kaum Nuh itu satu bencana besar yang itu selayaknya afala yatadabbarun, itu harus menjadi pelajaran kepada kita. Ayo kita melihat surah Fatir. Surat Fatir itu surat ke-35. Bagi bapak yang ada mushaf silakan kita buka ayat 31, ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Biasanya ibu-ibu dekat rumah saya, mereka kalau saya ngaji teriak gitu, Allah gitu. Tapi ibu suaranya enggak boleh keluar katanya, bapak ajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. Summa awrasnal kitab. Kita tahu Alkitab itu sebutan lain dari Al-Quran. Al-Quran disebut juga dengan Alkitab. Zalikal kitab la raib. Itu cara membacanya bisa la raiba fi, bisa la raib. Itu akan berbeda sekali nanti. Zalikal kitab, ini Al-Quran la raib. Tidak ada keraguan. Fihi hudal linnas, bisa dibaca begitu. Dzalikal kitab la raib, koma fihi hudal lil muttaqin. Atau alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu akan berbeda. Tetapi intinya bahwa Al-Quran disebut juga dengan Alkitab. Al-Quran disebut juga dengan Az-Zikr. Makanya Masjid Az-Zikr bukan sekedar berzikir, tapi adalah masjid yang siogianya di sini Al-Quran itu ditadabburkan. Misalnya dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Al-Quran disebut dengan Az-Zikr. Kalau ada bapak yang dari Palembang, pernah kejadian dulu ada 3 orang anak santri yang tenggelam di Sungai Musi di bulan Ramadan kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu. Peristiwa besar yang menggegerkan itu, setelah anak-anak rekreasi, mereka mandi kecemplung air, meninggal 3 orang anak santrinya yang sedang menghafal Al-Quran. 4 hari 4 malam tidak ketemu, ditemukan anak itu sedikit pun tidak tergores di badannya, sedikit pun tidak ada lembam, sedikit pun tidak bengkak dan tidak bau. Seorang yang biasa bertugas memandikan jenazah, dia bersumpah, demi Allah aku tidak pernah melihat jenazah seperti ini. Dan ternyata jenazah itu wangi. Berbeda dengan hari yang sama ada seorang yang jatuh, seorang wanita. 1 hari ditemukan sudah bengkak, bau. Berbeda dengan anak yang 3 orang yang dia hafiz Al-Quran. Semakin meyakinkan kita bahwa jangankan Al-Quran itu dipelihara Allah, penghafal Al-Quran itu pun ternyata dipelihara oleh Allah. Nah, maka nanti kenapa 10 malam terakhir itu dimuliakan? Kita tahu Al-Quran diturunkan 17 Ramadan, betul. Itu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi 10 malam terakhir itu kebanyakan malaikat Jibril itu turun menyampaikan wahyu kepada Rasul secara langsung dalam bentuk mimpi, dalam bentuk angin, dalam bentuk hal-hal lain, bunyi-bunyian. Itu di 10 malam terakhir. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi saya semakin meyakini bahwa Al-Quran itu akan menenteramkan dan membahagiakan kehidupan kita selama kita ingin mentadabburkannya dan menjadikan itu jadi pegangan hidup kita. Itu contoh real. Saya tidak 1-2 orang menceritakan ketika jenazah sudah puluhan tahun dikebumikan, kemudian terjadi pelebaran jalan, harus dibongkar itu makam. Dan ketika dibongkar makam itu utuh lagi, kain kafannya juga tidak koyak. Setelah diteliti, ternyata mereka adalah orang-orang yang disebut dengan ahlul Quran, ahlullah.
Orang yang ahli Al-Quran itu ahlinya. Allah pelihara. Karena itu Al-Quran ini bisa disebut dengan Alkitab, bisa disebut dengan Az-Zikri, bisa disebut dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Al-Quran disebut juga dengan hudan. Hudan itu hidayah. Hudal linnas wa bayyinat. Al-Quran juga disebut dengan al-bayan, bayyinat, penjelasan. Wal furqan, Al-Quran juga disebut dengan al-furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Jadi banyak nama Al-Quran itu, sehingga dalam ilmu tafsir disebut setiap sesuatu yang sebutan namanya banyak itu pasti istimewa. Setidaknya ada 3 itu. Misalnya Al-Quran namanya banyak. Al-Quran Az-Zikrun, Hudan, Al-Furqan, Al-Bayyinat, banyak namanya. Kemudian Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu namanya banyak. Makanya nanti kalau bicara soal kiamah, misalnya idza waqa'atil waqi'ah, itu nama lain dari Al-Qiyamah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, itu lain, nama lain dari kiamat. As-Sa'ah. Maka setiap yang banyak sebutannya itu istimewa. Ramadan juga sebutannya banyak. Ada Syahrul Quran, Syahrul Jihad, Syahrul Siyam, Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, Syahrul Jihad. Ya, kecuali Syahrul Gunawan barangkali. Nah, jadi setiap yang banyak sebutannya itu sesuatu yang istimewa, ya. Nah, kembali ke kaji kita, summa awrasnal kitab. Kemudian kata Allah, kami wariskan Al-Qur'an itu. Alladzina astafaina, terhadap atau kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih untuk itu, kata Allah. Jadi alhamdulillah kita ini adalah orang-orang pilihan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, tidak banyak, tadi di ujung ayat tersebut tidak banyak. Sama dengan orang yang bersyukur itu tidak banyak. Huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Biarlah kita yang termasuk sedikit yang bersyukur itu. Begitu. Karena itu orang pilihan. Nah, untuk menjadi orang pilihan itu Allahu Akbar, luar biasa. Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Ada 3 kategori. Ada 3 kategori orang memegang Al-Quran itu. Faminhum, sebahagian mereka itu zalimul linafsih. Sebahagian orang terhadap Al-Quran itu zalimul linafsih, dia menzalimi dirinya sendiri. Makna menzalimi di situ yang sering kita kenal, ada seorang pemimpin tidak menunaikan hak-haknya atau mengambil hak orang lain, kita sebut dengan zalim. Betul. Tapi saya ketika ada hukum Allah halal haram saya tahu, tetapi saya melanggar hukum itu, saya disebut menzalimi diri saya sendiri. Kita tahu dosa, kita lakukan itu, kita telah menzalimi diri kita. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika doa taubatnya yang terkenal, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Jadi seseorang siapapun yang lari dari Al-Quran atau tidak menjadikan Al-Quran sebagai dasar hidupnya, wa man lam yahkum bima anzalallah. Kan ada itu dalam beberapa surah, dalam surah Al-Maidah itu ada 3 itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah. Wah, ini bisa zalim gitu. Nah, ini agak berat, ini kajinya agak berat nanti. Nanti akan ada rumus usul fikih di situ. Man la yatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib. Nanti akan ada pertanyaan, kalau begitu negeri ini harus menjadi negeri yang berdasarkan Islam dong. Begitu nanti. Udah, itu enggak kita bahas. Kemarin Dr. Daud Rashid sudah membahas itu barangkali tentang masalah loyalitas. Nah, karena itu maka ketika kita mengetahui ada halal dan haram dan kita memasukkan diri kita kepada hal maksiat, itu disebutlah kita zalim.
Nabi Adam sudah menunjukkan doanya yang terkenal itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Allah Yunus alaihissalam, ibu-ibu, ketika dia masuk ke dalam perut ikan, Nabi Allah uji dengan ujian yang luar biasa. Masuk ke dalam perut ikan itu, dan di sana dia gelap. Ada doa yang dia sampaikan, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Lagi-lagi, La ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku telah menjadikan diriku atau aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi zalim itu jangan dipahami hanya kepada orang lain, tapi ketika kita mengkhianati amanah yang Allah berikan, mata Allah berikan, kuping Allah berikan, hidung Allah berikan, bukankah ini hidayah? Ibu, hidayah itu ada 4 kategori. Ada yang disebut dengan hidayah rasa. Ketika ulama tafsir mentafsirkan ihdinas siratal mustaqim, hidayah itu yang pertama hidayah rasa. Misalnya begini, seorang anak lahir ke dunia, nyanyiannya tetap nangis. Betul? Malam-malam anak itu bangun, emaknya, ibunya, uminya ngerti keinginan anak itu. Maka si ibu akan nukar popoknya, nukar bajunya itu. Terus anak masih nangis juga. Ibunya langsung refleks, ambil minyak, gosok, digosok tuh anak, barangkali masuk angin. Dia susuin, diam tuh si anak. Pertanyaan saya, anak itu cuma nangis tapi ibu tahu keinginan anak itu hidayah. Maka ketika ada ibu yang membuang anaknya, berarti hidayah Allah telah lepas dari diri dia. Ketika ada ibu yang harus menzalimi anaknya, saya tidak bicara masalah kaitan dengan apa itu undang-undang apa tuh anak yang sekarang lagi populer itu kan, perlindungan anak. Kadang-kadang kita takut juga sekarang Pak, mukul anak kadang-kadang takut juga kita. Sehingga anak punya kesempatan untuk ada juga pendidikan yang harus dikritisi di situ gitu. Padahal salah satu penghambat kenapa Al-Quran tidak turun ke dalam diri kita, salah satu penyebabnya Bapak Ibu sekalian adalah karena syirik. Saya berani menerjemahkan, dan orang menyebut syirik itu betul, mencari Tuhan selain Allah, betul. Tapi kalau kita lihat ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Di situ hurufnya wawu semua di situ. Sembah Allah dan jangan syarikatkan dia, dan berbuat baik kepada kedua ibu bapamu. Maknanya ketika seorang anak durhaka kepada ayah ibunya, status perbuatan durhaka itu hampir sama dengan syirik. Karena apa? Karena anak itu adalah titipan Allah yang dititipkan kepada seorang ibu untuk dipelihara, diayomi. Begitu lahir, si anak itu akhirnya menjadi anak kita. Padahal dia sebenarnya adalah ciptaan Allah, dititip ke kita. Maka ibu ketika anak itu bandel, ketika anak itu ngelawan, ibu jangan marahi itu anak, lapor kepada Allah yang memberikan amanah. Ya Rob, ampuni aku kalau aku orang yang kurang mampu mengayomi ini anak. Aku tanya diriku, mungkin aku salah, tolong berikan panduan. Maka sering kita sebut nanti Al-Quran itu adalah panduan hidup, kembalikan ke dia. Tapi banyak orang yang menyalahkan anaknya. Padahal Allah mengatakan dalam surah Ali Imran 159, boleh dilihat. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kemarin hari Kamis itu buka puasa Panglima TNI Pak Muldoko. Sebelum serah terima, beliau mengundang lebih kurang 3.000 anak yatim. Saya bilang sama beliau, Bapak, saya paling berat ceramah hari ini. Kenapa? Kata dia. Yang saya ceramahi Pati, Panglima tinggi, hampir 500 orang hadir, perwiranya itu.
Terus yang diceramah itu anak-anak. 3.000 orang anak yatim diceramahnya, apa enggak mumet kepala kita, Pak? Tapi kalimatnya sederhana sekali. Kenapa saya undang anak yatim, Pak Ustadz? Kenapa sih? Saya ini orang miskin, orang tidak punya. Sejak kecil saya adalah orang yang tidak punya. Saya ingin melepaskan jabatan saya kembali kepada habitat diri saya sendiri. Oh bagus. Mudah-mudahan bagus gitu ya. Nah jadi kembali ke kita tadi itu hidayah. Ketika seseorang itu ibu, dia lepaskan tanggung jawab kepada anak, hidayah rasanya hilang. Hidayah yang kedua adalah panca indera. Panca indera ini hidayah, Pak. Maka tadi dibacakan ayatnya, nanti kalau Bapak dan Ibu baca surah yang pasti hafal Al-Muluk. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Nanti di ujung ayat itu qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, bukan qalbun tapi afidah. Nah, ini berlete-lete saya jadinya menjelaskan ini, bertele-tele jadinya. Afidah itu kalau itu jam itu kan ada bulatan di luar, Pak. Bulatan luar itu namanya qalbun. Qalbun itu bolak-balik. Jadi kalau disebut konsentrasi dunia ukhrawinya 50-50, itulah qalbun. Makanya Rasul berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tapi ayat ini tidak menyebut qalbun, tapi fuadun. Fuadun itu di dalam. Ada nama Bapak Fuad di sini? Enggak ada, Pak ya. Sekarang kan udah modern. Kalau Zakaria jadi Jack, ya kan? Kalau Ibrahim jadi Bram, Daud jadi David, gitu. Anak kita mana mau nama-nama begitu lagi. Nurjanah jadi Suzana, Mariana jadi Madonna, gitu. Sekarang nama handphone aja, Pak, disesuaikan dengan orangnya kan. Dia bicara segmentasi pasar dia. Kalau orang Sunda nama handphonenya Nokia. Ya Nokia. Kalau kami orang Batak nama handphonenya Ericsson. Cuman nggak terkenal lagi Ericsson. Kalau orang Awak nama handphonenya Samsung. Samsung. Nah, gitu. Kalau orang Aceh Motorola. Begitu. Hebat. Itu namanya segmentasi, bicara pemasaran begitu tuh. Kalau Rasul mengatakan khatibun nas liqudri uqulihim. Jadi fuad yang disebut tadi ini adalah panca indera, ini adalah hidayah Allah. Panca indera itu hidayah Allah. Maka ketika panca indera ini tidak kita dekatkan kepada Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan lari dari konsep sesungguhnya. Ketika dia jauh dari situ, qalilam ma tashkurun. Orang tidak akan bisa mensyukurinya. Sedikit sekali orang yang mensyukurinya. Maka hidayah yang disebut tadi ihdinas siratal mustaqim itu, hidayah yang kedua itu panca indera. Hidayah yang ketiga adalah akal. Hidayah yang keempat yang paling penting adalah hidayatuddin, hidayah agama. Karena itu maka kita kaitkan tadi, ketika seseorang tidak mengayomi semua hidayah tadi itu atau tidak memelihara hidayah tadi itu, disebutlah dengan zalimul li nafsih, dia telah menzalimi dirinya. Ketika akal yang harusnya membaca, kalau kita baca Al-Quran surah pertama yang dikeluarkan kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di ujung ayat itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi syaratnya harus baca dan tulis. Tulis dan baca. Qalam itu nulis, Pak. Maka nanti ada surah dalam Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, gitu, Pak. Jadi saya bersyukur Bapak dan Ibu bisa melihat mushaf, berarti membaca. Ibu-ibu saya lihat ada yang menulis di belakang, itu bagus. Bagus, Pak. Baca dan tulis. Saya di malam pertama Ramadan, saya bilang, saya kemarin juga ceramah sini, saya sampaikan,
Saya sholat di ITB Salman Bandung, sengaja sholat di situ. Rindu aja melihat anak-anak teknologi itu yang dulu di zaman Bang Imad yang begitu luar biasa. Saya tahun 83 ke sana sengaja Pak, naik bus Bintang 1000, ya Pak ya. Beliau kayaknya dari ITB juga ya. Enggak. Dari UI ya. Jadi anak-anak itu dulu itu pakai. Jadi saya kemarin masih ketemu itu, ada seorang anak rambutnya gondrong, kayak anak muda kita inilah, gondrong, diikat rambut di belakang gitu. Begitu buka Al-Quran dia catat, buka Al-Quran dia catat. Dalam hati saya, alhamdulillah, biarlah anak muda rambutmu gondrong tapi di masjid, darikan botak tapi di penjara. Itu yang saya pikirin Pak. Oke, anak muda ya, hebat. Kan dekat Pak, ITB Salman Bandung dengan Sukamiskin kan dekat itu. Saya juga ke Sukamiskin Pak. Sebulan sebelum Ramadan saya ke Sukamiskin karena mantan gubernur saya di situ Pak. Dia bilang sama saya, "Ril, kalau mau datang," dia nggak bisa bilang apa. "Kalau mau datang, datang saja, kasih tahu mana presiden Sukamiskin." Rupanya dia presiden di situ. Faminhum zalimul li nafsih. Ini yang tidak menjadi pilihan kita. Wa minhum muqtasid. Pilihan kedua, ketika orang memegang Al-Quran, muqtasid, pertengahan. Maknanya apa? Kalau sesuai dengan diri dia, dia ambil. Kalau nggak sesuai, dia tolak. Nah, makanya kita sebut ini handphone kalau rusak Pak. Ini handphone kalau rusak. Ini kan kita bawa ke counter. Katakanlah di Margo City. Dia langsung buka itu Pak, buku manualnya. Benar nggak? Kan dibuka buku manualnya. Oh, handphone Bapak rusaknya ini gitu. Artinya apa? Handphone yang kita bawa ke sana, kita cocokin ke buku manualnya. Oh, berarti handphone saya rusak setelah dilihat buku manualnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau diri saya rusak, diri kita rusak, buku manualnya apa? Buku panduannya apa? Al-Quran ya? Betul ya? Betul. Pertanyaan kedua, Al-Quran yang kita bawa ke diri kita atau kita yang cocokkan dengan Quran itu? Nah, kalau muqtasid itu Al-Quran dia bawa ke diri dia. Oh, ini cocok dengan saya, tapi yang ini nggak cocok. Kalau bicara masalah warisan, kebetulan dia anak laki-laki, cocok nih sama saya. Kan besar bagiannya. Nah, anak perempuan nggak cocok nih, nggak adil nih. Nah, nggak bisa. Harusnya ini Al-Quran, saya akan bilang, wahai Al-Quran, seandainya Al-Quran itu bisa ngomong, maka ada kata Rasul dua benda yang tidak berbicara tapi dia maha guru. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua jenazah. Akan saya tanya dia, wahai Al-Quran, saya masyhuril, iya, kira-kira bagaimana Al-Quran memandang saya? Pasti Al-Quran bilang, si banyak ente salahnya. Kan begitu. Maka ini muqtasid. Muqtasid itu jangan dibawa kita, tapi kita yang ke situ. Nah, kalau udah kita ke situ namanya nanti adalah sabiqum bil khairat biiznillah. Mereka yang berlomba-lomba untuk melakukan kebenaran, mereka yang berlomba-lomba untuk mempertahankan itu Al-Qur'an, mereka yang memeluk itu Al-Qur'an biiznillah. Semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika nanti kita katakan Al-Quran kita bawa ke lingkungan kita, hati-hati. Saya nggak tahu apa itu yang dimaksud dengan Islam Nusantara, saya nggak tahu gitu ya. Apa itu kaitannya saya nggak tahu gitu. Tapi nanti bisa juga dikasih tahu ini kearifan lokal, seolah-olah kalau busana muslimah itu, jilbab itu miliknya orang Arab. Tidak. Al-Quran itu memang turun di tanah Arab, turun di Makkah, turun di Madinah. Hanya dua tempat itu. Kalau di Makkah ya ayuhan nas dan qul ya ibadi. Kalau di Madinah ya ayyuhalladzina amanu. Karena selama di Makkah konsentrasi dakwah Rasul itu adalah akhlak. Ketika di Madinah baru syariat. Rasul itu berdakwah 3 tahapan Pak. Dakwah Rasul yang pertama adalah kaitan dengan mengajak. Kaitan yang kedua baru menyuruh. Maka nanti Rasul itu tahapan dakwahnya yang pertama adalah ad-dakwah bil lisan. Dia dakwah dengan lisan. Kemudian peningkatan berikutnya ad-dakwah bil af'al. Contoh,
Yang paling berat lagi dakwah Rasul adalah yang ketiga, ad-dakwah bil iktisad. Nah, maka proses itu iktisad, Rasul berdakwah dengan ekonomi. Maka ketika kemarin Pak Dr. Syafi'i ke sini, saya yakin beliau menjelaskan Rasul itu sampai berdagang ke Gaza. Rasul sampai berdagang itu ke Parsi. Rasul sampai berdagang ke yang namanya Damaskus. Itu penelitian beliau itu. Nah, saya kembalikan ke sini, udah jam 6 kurang ya. Oleh sebab itu, ketika kita ingin memaknai Al-Quran menjadi satu makna dalam kehidupan kita, insya Allah, maka pilihan kita adalah sabiqum bil khairat biiznillah. Yuklah kita berlomba-lomba untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita. Saya sering mengatakan, yuklah kita gemar gerakan membaca Al-Quran. Yuklah kita gemar gerakan membaca Al-Quran. Terbata-bata pun tidak apa-apa. Kalau bisa kita gempar gerakan menghafal Al-Quran. Saya berterima kasihlah kepada stasiun televisi yang tetap mau memberikan motivasi kepada anak-anak kecil kita yang hafiz-hafiz itu. Saya pikir saya ketika waktu Musa yang dulu itu membaca Al-Quran, saya kagum sih dengan banyak anak hafiz Quran. Tapi ketika dia disuruh menghafal Quran, kemudian dia menghafalnya dari belakang ke ujung. Kalau kita kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dia enggak, dari belakang. Dari nomor 30 ke 29, 29 ke 28, 28 ke 27. Subhanallah. Saya teringat ada teman saya mau menyelesaikan S3-nya, meneliti tentang kenapa anak-anak bisa hafal Quran lebih cepat. Ternyata teorinya tidak banyak-banyak. Rupanya si ibu sebelum melahirkan anak itu, dalam kehamilannya dia mentilawahkan Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dan dia menjaga sekali hafalan itu. Dan ada seorang ibu sampai menghatamkan begitu hamil 96 kali dari rencananya 99. Jadi kalau 96 kali 9 bulan dibagi 96, ibu berapa kali dalam sebulan itu? Kira-kira kita dulu menghatamkan Quran berapa kali, Bu? Nah, untuk anak-anak kita, cucu kita, yuklah kita dorong ini ya. Kemudian zalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah fadlun, keistimewaan, satu fadilah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena itu ketika anak-anak kita menghafal Al-Quran, Bapak, ada satu hadis yang luar biasa. Setiap anak itu bertambah hafalannya satu ayat saja, Allah akan angkat derajat orang tua itu. Saya punya teman, udah lama gak ketemu, saya tanya, ente anaknya berapa? 3. Anak yang pertama di mana? Saya sekarang sedang menyelesaikan S3-nya di Turki. Terus dia bilang, di pesantren? Enggak, tapi hafal Quran. Anak yang kedua di mana? S2 di mana? Di Bandung. Udah hafal Quran? Sudah. Allahu Akbar. Anak yang ketiga SMA, setengah hafal Quran. Saya bilang di pesantren? Enggak, di rumah aja ngapalnya. Saya enggak sempat banyak nanya sebetulnya, tapi saya pengen gimana caranya dia melakukan itu gitu. Akhirnya saya berpikir-pikir, sujud, monekkan kepala dari tempat sujud itu, Allahu Akbar. Tapi enggak apa-apalah, tingkat kesadaran kita sekarang udah tinggilah dengan Al-Quran ini. Dan saya yakin kenapa kita diskusi hari ini soal ini, saya hakul yakin, tatanazzalu alaihimul malaikah. Rumah yang ada Al-Quran hidup, malaikat akan turun di situ. Mobil yang ada Al-Quran di situ hidup, saya yakin kalau kecelakaan tidak akan separah yang terjadi. Dan itu dibuktikan oleh kiai saya, pernah tabrakan dengan qori, balik itu mobil, begitu mobil duduk lagi, si ustadznya nanya qorinya, ente masih hidup? Hidup ustadz, dua-dua hidup alhamdulillah, nggak ada apa-apa. Ya mungkin karena ajal belum tiba gitu ya, tapi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Saya pikir itu. Mudah-mudahan nanti mungkin banyak diskusi. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, ya nanti Pak Zainal yang nambahin lah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Masril Hamis LC atas ceramahnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Maaf nggak ada yang nanya tadi, harusnya dimanfaatkan ya Pak Ustadz. Di awal ceramah tadi Pak Ustadz katakan bahwa Allah menjaga Al-Quran. Bahkan para hafiz juga kurang lebih dijaga oleh Allah. Dan ini saya pikir sesuai dengan surat Al-Hijr ya kalau nggak salah, ayat 9. Aku menurunkan Al-Quran dan aku memeliharanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hadis Pak Ustadz? Hadis ini apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa Allah juga menjaga dan memelihara kemurnian hadis? Ataukah ada suatu kesepakatan di para ulama ya sampai sekarang? Kok saya tidak melihat? Sehingga muncullah penafsiran-penafsiran hadis yang membingungkan umat yang terjadi sekarang ini. Ataukah memang keadaan seperti inilah yang sebetulnya harus kita jalani dalam kehidupan, di mana terjadi pengelompokan umat karena adanya penafsiran pelaksanaan hadis yang ada di tengah-tengah kita. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu-ibu silakan, kalau nggak ada mengurangi tugas saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi ada yang menarik mengenai hafalan anak Al-Quran dan juga tentang bagaimana mengayomi diri sendiri. Salah satunya adalah kalau anak kita ya tidak sesuai atau segala macam, ya jangan dimarahin, tapi kita ngadu sama Allah dan memberikan meminta doa. Itu sungguh sangat menarik karena ya agak sulit untuk prakteknya Ustaz. Anak melakukan salah terus kita ngadu ke Allah gitu kan Ustaz. Itu sangat idealnya seperti itu Ustaz. Tapi ini hal-hal yang sering kita hadapi Ustaz. Walaupun anak kita sering ke masjid atau segala macam, pasti ya ada salahnya atau gimana Ustaz. Terus yang kedua, masalah hidayah. Ini juga sangat menarik, ternyata hidayah itu bermacam-macam. Salah satunya hidayah kepada diri sendiri, kepada anak, kepada akal, dan terakhir kepada din, Ustaz. Itu yang cukup menarik, mungkin bisa dijelaskan lagi sekali lagi. Terima kasih Ustaz. Saya jawab dulu lah, ntar lupa saya. Pak Ustaz, satu lagi. Oh iya. Biar tiga, biar ganjil. Hidayah yang tertinggi adalah hidayah din. Banyak guru-guru di Amerika, khususnya guru-guru orientalis, itu hafal Al-Quran. Tapi kok jauh sekali, bahkan di dalam hatinya ingin merusak Al-Quran. Kira-kira gimana ini penjelasannya Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kaitan dengan apakah ada hadis atau apapun dalil yang menjelaskan bahwa hadis itu dijaga. Al-hadis aqwaluhu af'aluhu wa taqaririhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kemarin sama Bang Daud Rasid ini, karena dia doktor di bidang hadis. Beliau doktor hadis itu. Terhitung beberapa orang doktor hadis termasuk beliau. Hadis itu adalah aqwaluhu af'aluhu wa taqriruhu. Hadis itu adalah perkataan Rasul, perbuatan Rasul, dan takrirnya, persetujuannya. Dan hadis itu adalah
sesuatu yang menjelaskan atau sesuatu yang menguatkan atau sesuatu yang melakukan teknis-teknis dari apa yang diinginkan Al-Quran. Nah, seperti itu ya, itulah bahasa teknisnya begitulah. Aqimus salah dalam Quran seperti itu. Dirikan salat. Cara salat bagaimana? Maka Rasul mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Pertanyaan kemudian, pemahaman tentang melihat Rasul salat itu kan tidak 1, 2, 3 orang. Inilah nanti akan membuat kodifikasi hadis itu hasan, sahih, dhaif, mutawatir atau bagaimana. Nah, biasanya disinilah kita ada perbedaan. Maka saya sering mengatakan dalam Islam itu ada yang disebut dengan usul, ada furu'. Itu yang perlu diketahui. Ada masalah usul, ada masalah furu'. Salat saja misalnya, hal-hal yang furu' itu banyak. Misalnya masalah kunut tadi, itu masalah furu'. Solusinya imam menunggu. Karena imam mengetahui ada yang memang melakukan itu, ada yang tidak melakukan itu. Itu solusi. Sama dengan ketika seorang imam ketika membaca ayat tadi malam, tadi dia berhenti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia kasih tempo waktu berapa menit. Karena ada yang berpendapat bahwa seorang makmum itu harus juga membaca Fatihah. Ini masalah-masalah yang sifatnya sebenarnya kalau ditanya dalilnya mana? Tidak bisa dijelaskan secara tuntas. Bisa jadi Ibnu Abbas misalnya salat di samping Rasul. Anas bin Malik salat di samping Rasul. Dia biasa salat di samping Rasul malam karena Anas bin Malik itu diserahkan oleh ibunya kepada Rasul itu di usia 10 tahun. Itu kisahnya menarik itu Anas bin Malik. Tapi bukan Anas Urbaningrum ya, atau Anas Ma'mun, bukan. Itu Anas bin Malik itu ketika Rasul sampai di Madinah, semua orang menyerahkan apa saja kepada Rasul, harta semua diserahkan. Seorang ibu datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa, aku cuma punya anak ini. Anakku ini ya Rasul, belum engkau datang ke Madinah, dia sudah rindu dengan engkau. Begitu aku mau membangunkan dari tidur, kalau kesebut namamu ya Rasul, dia langsung bangun. Itulah Anas bin Malik. Jadi dibangunkan, bangun, enggak begitu. Wahai anakku, Rasul mau datang, langsung itu bangun Anas bin Malik. Kalau anak kita gimana Pak? Itulah Anas bin Malik. Dari usia 10 tahun. Nah dia sholat di samping Rasul. Dia sendiri pun terkadang tidak mendengar hal-hal yang dibaca oleh Rasul pada poin-poin tertentu. Yang sering dijelaskan oleh Anas bin Malik ketika Rasul membaca ayat. Misalnya Rasul itu kalau sholat malam, Rasul itu membaca surah Al-Baqarah. Satu rakaat dia baca Al-Baqarah. Anas bin Malik berpikir, ini palingan Rasul baca sampai 100 ayat. Dia ngikut, orang masih anak-anak, udah mulai remaja. 100 ayat Rasul belum berhenti. Al-Baqarah berapa ayat sih Pak? 286. Surat terpanjang dalam Quran. Nah dia berpikir, oh mungkin sampai 100 belum berhenti. Oh mungkin sampai akhir. Sampai akhir Rasul melanjutkan ke surah Al-Nisa. Sampai Anas bin Malik mengatakan, hampir saja aku mempermalukan diriku sendiri. Maknanya dia sudah tidak tahan. Jadi kalau mengikuti sunnah Rasul, salat tarawih, salat qiyamul lailnya yaitu kita Al-Baqarah kita baca juga, cuman di awal, di tengah, di akhir. Di awalnya alif lam mim zalikal kitabula. Di tengah-tengah ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di akhir amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbi. Tapi saya mengatakan inilah sesungguhnya ada hal yang sifatnya furu', ada yang sifatnya usul. Yang usul itu wajib sholat. Teknis sholat menurut saya itu furu'. Dan ini tidak akan bisa mengatakan seperti tadi, apakah ada jaminan tidak palsu atau ini. Disitulah sekarang ulama-ulama hadis kita mencoba
kodifikasi kembali, Pak. Ini apakah matannya benar? Kadang-kadang matannya benar, materi hadisnya benar, tapi yang menyampaikan hadis itu ada beberapa orang yang diketahui pada zaman itu suka berbohong. Maka kualifikasi hadisnya jatuh nanti tidak lagi sahih. Kira-kira gitu, Pak. Jadi kalau ditanya saya, apakah ada jaminan bahwa hadis itu tidak dipalsukan? Tidak ada jaminan. Apalagi ada Abdullah bin Saba sehingga muncul aliran pemikiran dalam Islam. Bukankah Abdullah bin Saba itu orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam? Saya sambung dengan Bapak orientalis tadi. Di zaman itu juga bukan nggak banyak orang hafal-hafal Quran. Banyak. Tapi hafal Quran mereka itu tujuannya untuk yang tadi. Abdullah bin Saba sengaja dia Islam. Tapi dialah yang akhirnya menciptakan aliran-aliran dalam Islam. Dan itu hidup di zamannya Ali. Ketika ada Syiah, ada yang disebut dengan Khawarij. Khawarij itu orang yang ikut di kelompok Khawarij itu adalah kelompok dari Badui. Orang Badui itu kan emosional. Khawarij itu dia keluar dari Ali. Ada Syiah, Syiah itu kelompok intelektualnya. Maka saya nggak heran sekarang orang yang biasanya ikut ke situ biasanya orangnya pinter-pinter. Karena dia bermain logika. Nah, orang-orang yang ikut sufi biasanya dikonotasikan, mohon maaf, biasanya dikonotasikan orang-orang yang patuh, yang taat, intelektualnya dianggap di bawah, tapi patuhnya tinggi. Karena dia mengikutkan ilmu malaikat. Nah, seperti itu. Jadi, jawabannya tidak ada jaminan atau tidak ada seperti tadi ayat yang menjamin itu. Kalau hadis tidak. Rasul sendiri pun tidak buat statement tentang itu. Hanya Rasul mengatakan, laqad taraktu fikum amrain. Lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasul. Yang dijamin Rasul, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Lan tadillu abada. Lan di situ tidak akan sesat selama-lamanya. Huruf lan, huruf nasab. Tidaknya bukan tidak sekarang, tapi terus-menerus. Jika apabila kamu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis. Nah, jadi seperti itu, Pak. Terus kaitan dengan idealnya seperti tadi memang ketika kita bermasalah dengan siapapun, anak segala macam, kita harus yakin anak itu kan titipan Allah ya. Karena ada orang yang Allah tidak titipkan di situ gitu ya. Nah, permasalahannya apakah semua harus ngadu kepada Allah? Ya iya. Idealnya begitu. Nah, cuman permasalahannya kita sebagai hambanya kan punya kreatif. Punya berapa metode, punya berapa hal. Afala ta'qilun, afala tubsirun. Kadang-kadang ya seperti tadi itu, tidak bisa kita menentukan satu metode kepada anak ini akan berbeda dengan anak ini, tidak bisa sama semua. Permasalahannya kan kita orang tua terkadang kan pokoknya kan begitu. Karena zaman kita dulu kalau kita pelototin anak, anaknya manut, Pak. Kita dengan orang tua dulu diginiin aja matanya sama kita udah ngerti. Oh, nggak boleh masuk, ada tamu di dalam, dilirik sama orang tua, kita nggak mau masuk karena ada tamu. Sekarang kalau ibu punya anak, ibu pelototin anak begitu, anaknya malah nanya, mata mama ngapa? Nah, jadi memang metodologi itu sangat luar biasa. Maka kalau orang mengatakan begini, kenapa sih sarjana-sarjana Islam itu belajarnya ke Chicago, kemana-mana gitu ya? Saya masih ingat tuh jawaban Cak Nur waktu itu. Kita bukan belajar materinya, kata beliau, tapi belajar metodenya. Nah, saya kadang-kadang bisa menerima, tapi juga kadang-kadang ketika kita belajar metode, tidak bisa hanya metode, terseretlah masalah-masalah hukum di dalamnya. Itulah yang tadi disebut orientalis. Nah, ada sebuah penelitian yang menarik, saya jawab dari jawaban Bapak. Ada sebuah penelitian yang menarik. Mungkin saya sampaikan pada ceramah pertama di sini. Kenapa orang memeluk Islam? Ada 3.000 responden yang mu'alaf, terutama mereka yang bekerja di kawasan industri, ada yang Taiwan, ada yang Jepang, ada Korea. Ternyata ada sekitar 900 responden dari 3.000 orang itu menjawab kenapa mereka memilih Islam sebagai agama. Jawaban yang pertama luar biasa adalah kami memeluk Islam karena kami berteman dengan orang Islam yang berakhlak baik. Jadi kata kunci dari semua pengamalan Al-Quran tadi adalah akhlak. Jadi orientalis yang tadi sudah bisa mengucapkan syahadat gitu ya, tapi tidak dia Islam, ya emang hidayah itu kan miliknya Allah.
Bisa jadi dia kuasai ilmunya tapi hidayah enggak dikasih sama Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Nah, itulah dalilnya itu. Apalagi kurangnya Rasul dekat dengan Abu Thalib ya. Apalagi Rasul dekatnya dengan Abu Lahab waktu dia masih anak-anak. Tapi ketika Rasul mengatakan antashhada an la ilaha illallah, kan perintah kepada Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Diperintahkan kepada Nabi, sampaikan kepada kerabatmu. Diundang itu semua, diundang di Bukit Sofa. Rasul mengatakan antashhada an la ilaha illallah. Ayo sekarang bersyahadatlah. Dia ceritakan. Tapi apa kata Abu Lahab? Ya Muhammad, tabbat laka hadzal yaum. Atarghabu an millati abi. Tabbat laka hadzal yaum. Celakalah engkau hari ini. Itu Abu Lahab mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Tapi Allah langsung jawab ayatnya, tabbat siyada abi lahabin wa tab. Ya Muhammad, yang celaka itu bukan kamu tapi adalah Abu Lahab. Nah, begitu. Jadi ternyata ending dari semua ibadah, kalau sholat kan 5 menit tadi kita itu. Yang penting bukan sholatnya saja, itu sholat hubungan kita kepada Allah. Yang menjadi masalah adalah sebelum sholat dan setelah sholat. Ramadan ini 30 hari udah kita laksanakan. Permasalahannya setelah 30 hari ini gimana? Kan gitu aja. Itu yang disebut dengan makbul atau tidak makbul. Terakhir, bagi saya jawaban yang simple sekali adalah ketika pertanyaan kedua, kenapa mereka memeluk Islam? Jawabannya adalah karena mereka sudah mulai membaca buku-buku Islam termasuk Al-Quran. Jadi benar kalau kita lihat berita di luar, banyak orang masuk Islam itu berbeda dengan kita Islam. Kalau kita kan kakek nenek moyang kita Islam, ngerunutlah ke kita. Alhamdulillah. Permasalahannya begitu kita Islam, kita anteng aja. Ya toh? Makanya ada anak yang jadi makmum, bapaknya mau baca inna anzalnahu, inna lupa bapaknya. Anaknya nyambung di belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah bapak mati aja dah kalau begitu gitu. Jadi intinya Iqra dan Al-Qalam, saya pikir begitu. Ya. Sebelum menutup acara hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.